Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Alma, NPM 2014181001, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai bioremediasi. Untuk topik pembahasan presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian bioremediasi, yang kedua teknik bioremediasi, yang ketiga bioremediasi air, yang keempat bioremediasi tanah, yang kelima peran mikroba dalam bioremediasi, dan yang terakhir bioremediasi di Indonesia. Yang pertama, pengertian bioremediasi. Bioremediasi merupakan suatu upaya untuk membersihkan atau menetralkan senyawa-senyawa pencemar seperti bahan kimia atau limbah secara aman dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, alga, dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Selanjutnya ada teknik bioremediasi. Teknik bioremediasi yang pertama yaitu bioremediasi in situ. Teknik bioremediasi di mana senyawa atau bahan pencemar diuraikan secara biologis di tempat asalnya. Untuk pembagian bioremediasi in situ yang pertama yaitu bioremediasi intrinsik. Bioremediasi yang sangat bergantung pada proses penguraian secara alami tanpa penambahan stimulan apapun. Yang kedua ada biostimulasi, yaitu teknik bioremediasi dengan meningkatkan laju penguraian dengan cara penambahan stimulan untuk memodifikasi lingkungan dan meminimalisasi faktor pembatas yang merangsang aktivitas mikroba asli. Yang ketiga ada biosparging. Teknik bioremediasi dengan cara menyuntikkan oksigen ke dalam tanah untuk meningkatkan aktivitas bakteri aerob. Biosparging bisa digunakan untuk membersihkan minyak dan senyawa seperti benzen, toluen, dan naftalina dalam tanah. Yang keempat ada fitoremediasi. Bioremediasi yang menggunakan tanaman untuk memulihkan lingkungan dari polutan. Tumbuhan yang digunakan dalam fitoremediasi disesuaikan dengan zat kontaminan yang akan dibersihkan. Tanaman akan mengambil, mentranslokasi, dan mengakumulasi baik di akar, batang, dan daun. Pencemar logam di dalam tanah akan diserap oleh akar tanaman. Tanaman yang digunakan dalam fitoremediasi disebut tanaman hiperakumulator. Contoh tanaman hiperakumulator adalah bunga matahari yang mengakumulasi Cu, Pb, dan Cd pada bagian daun. Selanjutnya ada bahayam duri yaitu mengakumulasi logam Cd. Selanjutnya ada bioremediasi secara ex situ. Bioremediasi ex situ merupakan teknik bioremediasi dengan cara pemindahan bahan polutan untuk dilakukan penguraian, atau dengan kata lain yaitu penguraian atau proses bioremediasi yang dilakukan di luar dari kawasan yang tercemar. Untuk pembagiannya yaitu yang pertama ada land farming, yaitu teknik bioremediasi yang dilakukan dengan menggunakan mikroba aerobik sebagai pengurai. Perlakuan yang dilakukan berupa pengendalian kelembapan, penambahan nutrisi, dan stabilisasi pH untuk memfasilitasi tumbuh serta berkembangnya mikroba asli. Cocok diterapkan pada polutan yang memiliki sifat mudah terurai dan tidak mudah menguap. Dapat dilakukan secara ex situ maupun in situ. Yang kedua ada pengomposan atau composting, yaitu teknik bioremediasi dengan mengkombinasikan tanah tercemar dengan limbah organik yang tidak berbahaya, seperti limbah pertanian, seresah, jerami, dan kayu. Proses pengomposan ini terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu mesofilik, kemudian termofilik, dan maturasi sebagai tahap akhir. Selanjutnya ada biophilus. Biophilus yaitu teknik bioremediasi yang merupakan pengembangan dari teknik pengomposan. Biophilus dilakukan dengan menggunakan pipa-pipa yang diletakkan pada tumpukan kontaminan untuk meningkatkan aerasi. Aktivitas mikroba dapat dinaikkan dengan penambahan kelembapan dan nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari bioremediasi in situ maupun ex situ. Yang pertama ada in situ. Untuk keuntungannya yaitu biaya lebih efisien, proses terjadi secara alami, tidak merusak dan bruntal. Kemudian ada keterbatasan, yaitu membutuhkan rekayasa lingkungan dan waktu. Kemudian ada faktor pertimbangan, yaitu ketersediaan mikroba endogenus yang memiliki kemampuan untuk proses penguraian
keberadaan ion metal dan anorganik, parameter lingkungan, kemudian kontaminan terurai, keterlalutan kontaminan, distribusi dan pergerakan kontaminan. Contohnya ada bioventing, biosparging, dan bioaugmentasi. Yang selanjutnya untuk bioremediasi secara ex situ. Dari segi keuntungan, biaya efisien dan murah dibanding teknik konvensional. Sedangkan keterbatasannya yaitu membutuhkan tempat yang lebih, waktu secara fisik, pengangkutan material dan metrik, bioavailabilitas yang terbatas. Untuk faktor pertimbangannya yaitu relatif sama dengan in situ, bioaugmentasi, toksitas perlakuan yang akan diberikan, dan toksitas kontaminan. Contohnya adalah farming, composting, dan biopiles. Selanjutnya ada bioremediasi air. Bioremediasi air merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membersihkan atau menetralkan senyawa pencemar pada air seperti bahan kimia atau limbah dan juga minyak dengan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, alga, dan enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Teknik bioremediasi yang biasa diterapkan pada air adalah bioaugmentasi dan biostimulasi serta fitoremediasi. Contoh bioremediasi air yang dapat diterapkan adalah penyaringan air limbah dan fitoremediasi dengan tanaman eceng gondok. Macam-macam polutan di air. Polutan pada air bermacam-macam sehingga diperlukan bioremediasi air untuk memperbaiki air yang terkontaminasi polutan. Contoh polutan pada air dapat berupa logam berat seperti Pb atau timbal, Cu, Cr atau kromium, limbah rumah tangga, minyak bumi, dan lain-lain. Sumber polutan di dalam air yaitu dapat bersumber dari pertambangan, rumah tangga, transportasi minyak di laut, industri, dan lain-lain. Selanjutnya ada bioremediasi tanah. Bioremediasi tanah merupakan proses bioremediasi yang dilakukan pada tanah tercemar. Pada proses ini digunakan mikroba untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air tanah, atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Pencemaran tanah dapat mengakibatkan degradasi tanah, sehingga perlu dilakukan upaya bioremediasi. Salah satu contoh yang bisa terjadi adalah pencemaran Pb. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Contoh polutan dalam tanah antara lain yaitu sampah, termasuk botol dan kantong plastik, kemudian ada debris atau puing reruntuhan semen atau batu bata, logam, zat kimia toksik, pestisida, dan lain-lain. Contoh bioremediasi tanah yaitu bioremediasi Pb pada tanah. Cara mengatasi permasalahan pencemaran Pb pada tanah tersebut yaitu dengan dilakukan bioremediasi dengan menggunakan mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis sebagai agen bioremediasi dengan metode bioreaktor yang digunakan untuk mendegradasi Pb yang mencemari tanah. Mikroorganisme Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis memiliki kemampuan yang dapat mendegradasi atau menurunkan konsentrasi logam berat Pb pada dinding selnya sehingga terjadi degradasi kontaminan Pb pada tanah. Selanjutnya ada peran mikroba dalam bioremediasi. Mikroorganisme dalam proses bioremediasi berperan dalam pemecahan atau degradasi bahan pencemar lingkungan menjadi bentuk yang lebih sederhana dan aman bagi lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Untuk jenis-jenis mikroorganisme yang dapat dilibatkan dalam bioremediasi yaitu ada seperti yang pertama algae, itu contohnya ada Ascopyllum nodosium, Corolla pyrendoidosa, dan ada bakteri jenisnya Bacillus cereus, Bucholderia species, Cochuria flava, dan Pseudomonas ferox serta lain-lainnya. Kemudian untuk tipe fungi yaitu ada Agaricus biforus,
Kemudian ada Aspergillus fumigatus, dan untuk jenis yes yaitu ada tipe Candida tropicalis, Candida utilis, dan Pichia guillermondi. Kemudian yang terakhir ada aplikasi bioremediasi di Indonesia. Aplikasi bioremediasi di Indonesia mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 128 tahun 2003. Kepmen LH nomor 128/2003 mengatur tentang tata cara dan persyaratan teknis pengolahan limbah dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Bioremediasi sudah banyak dilakukan pada daerah-daerah tercemar yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.